Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham ini adalah saham BBNI. Jadi sekilas dari profil BBNI adalah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, atau kita sebut juga dengan BBNI, merupakan bank BUMN bidang usaha perbankan. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaan, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Securities, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Jadi itu adalah sekilas dari profil BBNI. Oke, langsung saja kita lanjut ke valuasinya. Untuk valuasinya sendiri Bapak Ibu, kalau saya lihat di sini cukup menarik. Yang pertama adalah PIR-nya itu di angka 7,86, sedangkan PBV-nya itu hanya 0,96, yang mana masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,19. Jadi untuk PBV ini masih menarik ya Bapak Ibu, karena masih lebih rendah daripada 3 tahun yang lalu. Artinya BNI ini kemarin masih dihargai dengan PBV 1,19 atau bahkan lebih dari itu, karena ini rata-rata. Jadi untuk 0,96 masih di bawah rata-rata 3 tahun yang lalu. Menarik untuk valuasi BBNI. Lanjut kita lihat di sisi revenue atau pendapatannya. Untuk pendapatan dari BBNI sendiri adalah 68 triliun pada tahun 2023 kemarin. Sedangkan pada tahun 2024 pendapatannya naik menjadi 73 triliun, dan pada tahun 2025 ini pendapatannya diperkirakan turun menjadi 68 triliun. Kalau dilihat dari tahun 2024 ke tahun 2025 ini memang mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Terlihat dari tiap kuartalnya pun juga begitu. Jadi tahun kuartal 1 itu turun, kuartal 2 pun juga turun, dan kuartal 3 pun juga mengalami penurunan. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS pada tahun 2023 BNI adalah 560, sedangkan pada tahun 2024 EPS-nya adalah 575, dan pada tahun 2025 ini EPS-nya turun menjadi 540 lagi. Kalau dilihat di tiap kuartalnya pun juga mengalami penurunan, kecuali kuartal 1 kemarin itu mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income sendiri pada tahun 2023 adalah 20 triliun, sedangkan pada tahun 2024 net income-nya naik menjadi 21,4 triliun, dan pada tahun 2025 ini net income-nya diperkirakan menurun menjadi 20,154 triliun. Kalau kita lihat di kuartal sebelumnya juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu, yaitu di kuartal 3, kuartal 2, dan mengalami kenaikan di kuartal 1 meskipun tidak signifikan. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet dan cash flow-nya. Untuk cash flow-nya saya rasa ini menarik karena BNI masih memegang free cash flow sebesar 86 triliun. Lalu untuk balance sheet-nya juga masih bagus dengan total aset BNI 1269 dan liabilities atau hutangnya itu adalah 1097 triliun. BNI masih memiliki ekuitas sebesar 166 triliun. Jadi menarik untuk balance sheet dari BBNI ini. Lanjut kita lihat di sisi dividen dan dividen historisnya. Untuk dividen sendiri dari BBNI ini juga menarik ya Bapak Ibu. Dengan payout ratio sebesar 69,23%, BBNI bisa membagikan dividen 374 dengan dividen yield sebesar 8,76. Jadi menarik untuk dividen BNI ini. Sedangkan dividen historisnya BNI ini juga selalu mengalami corporate action, yaitu adalah pembagian dividen itu sendiri. Lanjut kita lihat di sisi chart dari BNI. Oke, ini adalah chart dari BNI ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini memang BNI sudah mengalami penurunan di harga 5.800-an. Dan untuk saat ini BNI mengalami sideways yang menurut saya juga cukup lumayan panjang. Nah ini sideways-nya Bapak Ibu ya.
Biasanya kalau setelah sideways ini BNI akan mengalami kenaikan ataupun penurunan yang lebih dalam lagi. Tetapi kalau saya rasa setelah sideways ini selesai, BBNI akan mengalami kenaikan. Jadi tinggal tunggu saja kenaikan dari BBNI. Kalau menurut saya di harga sekarang Bapak Ibu 4.270 ini merupakan harga yang menarik, dan kalau semakin turun di harga 3.800 seperti bulan Oktober kemarin itu malah justru akan semakin menarik lagi. Jika sampai itu terjadi dan saya notice atau mengetahuinya, saya pasti akan membeli BBNI ini. Kalau menurut saya targetnya pun juga sama ya Bapak Ibu. Di harga tertingginya dari BNI itu masih ada kurang lebih sekitar 35%. Jadi masih menarik, apalagi BBNI ini juga masih ada dividen. Jadi nanti meskipun nyangkut di BBNI, saya rasa dividen ini bisa menjadi tambahan untuk cash kita. Untuk harga bawah dari BBNI saya rasa ini juga cukup lumayan banyak, yaitu adalah sekitar 7-10%. Jadi saya rasa menarik jika BBNI nanti akan semakin turun, tapi nanti kalau harganya malah naik ya kita juga akan ketinggalan. Saran saya jika memang ingin membeli BBNI, cicil saja dulu, nanti kalau turun itu malah akan semakin bagus. Itu Bapak Ibu, kalau menurut saya BBNI harganya saat ini pun juga masih sangat menarik dan upside-nya pun juga masih panjang. Apalagi mungkin sekitar bulan Maret, April ataupun Mei BBNI ini juga akan membagikan dividen. Jadi saya rasa itu akan menambah hal yang menarik untuk BBNI. Oke, lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri Bapak Ibu, yang pertama PBV dari BBNI adalah 0,96, yang mana masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,19. Untuk revenue, EPS, dan net income ini mengalami penurunan ya Bapak Ibu, mulai dari kuartal 1, kuartal 2 maupun kuartal 3. Kalau tidak salah EPS dan net income tadi mengalami kenaikan tapi sedikit, tetapi ini saya tulis turun karena memang annualize-nya atau perkiraannya juga masih turun. Lanjut untuk dividend yield dari BBNI ini saya rasa sangat menarik, yaitu adalah 8,76%. Dan untuk price atau harganya saat ini itu masih menarik karena masih berada kurang dari 4.500. Begitu Bapak Ibu untuk pendapat saya dan kesimpulan saya dengan Bank BNI ini. Silakan Bapak Ibu jika ada saham yang ingin di request bisa tulis di kolom komentar, dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya.